Ririn itu tidak ada apa-apa, hanya sebatas teman. Walaupun ada di belakang saya tidak tahu, saya tidak berkomentar untuk itu. Tapi menurut saya, Ririn itu tipikal idola cowok, gitu loh. Karena dia wajah Indonesia asli, dia lembut, ya kan? Nah, sampai saya pikir, "Ih, sayang ya, coba kalau dulu ketemu Ririn sebelum ketemu Dena." Tanggal 18 itu kan ulang tahunnya Aji Daniel. Ulang tahunnya Aji Daniel. Terus Aji ini kan mau ngeluarin album, jadi bilang, "Om Ben undang Ijong," gitu. Ya terus undang aja gitu. Terus suruh aja Ririn gitu kan, supaya yang lain-lain temennya gitu. Saya memang sekalian pengen tahu karena saya kan udah lama ketemu Ririn. 15 tahun lalu kali terakhir, tahun 2005 atau apa, waktu dia masih di salah satu ini kan. Nah, akhirnya dia undang datang itu gitu loh. Saya memang sengaja bikin acara itu di klub karena saya pengen tes gitu. Sampai di mana ini? Siapa ini gitu kan? Saya pengen tes. Jadi ya udah kita rame-rame. Lalu udah kita kan pas masuk dalam itu saya udah tawarin ke Ririn, "Ayo minum dong," gitu terus kita. Saya kasih lah minuman alkohol kan. "Oh iya," gitu. Cuman saya lihat dia nggak minum, dia kasih ke temannya. Dia pesan orange juice gitu. Terus udah gitu saya lihat, oke, yuk tuh gitu tuh. "Kok Ririn nggak mau minuman dikit?" Dibilang, "Om Ben, sorry, maaf, saya besok ada acara lagi gitu. Sekalian mau ngundang Om Ben, besok acara nonton bareng dan Ijong juga kan mau ngundang teman-temannya Christmas dinner gitu kan. Jam berapa? Jam 5, jam 6 gitu. Nanti sampai malam kita." "Oh, oke. Ya udah kalau kayak gitu oke," gitu. Saya lihat gitu. Jadi Ijong ini yang saya lihat itu dia tuh nggak pernah megang tangan juga nggak pernah loh. Saya sumpah saya nggak ngada-ngada. Kalau bicara aja dia tuh kayak yang jauh gitu kan. Artinya bahwa mereka itu masih belum apa ya? Tidak sesumbar gitu ya. Jadi saya ngelihat kan apa yang saya lihat. Saya bisa memberi alasan apa yang saya lihat gitu. Dan si Ririn ini orangnya yang kelihatan lembut. "Oh iya, nurut dia mau ngapa, ayo sini gitu. Joji ngapa, ayo happy dong, ayo." Tapi ada hal-hal yang mungkin dia prinsipal dia tidak mau lakukan gitu loh. Tapi tidak dengan menyakiti dia caranya, halus gitu. Terus saya bilang, terus dia kan, "Ijong temenin dong Ririn." "Ya sih nggak apa-apa Ci, dia ada temennya kok," gitu kan. Ya sudah, jadi akhirnya ya sudah, terus kita udah happy-happy, terus kita pulang gitu. Terus saya satu kesimpulan buat saya bahwa Ririn ini orangnya lembut dan memang dia punya karisma. Walaupun dia janda ya, artinya kan janda itu bukan satu kejahatan. Perceraian itu bukan kejahatan gitu. Artinya perceraian itu kan memang kadang-kadang yang bukan jodoh dan memang kita ada tidak cocok sesuai gitu. Tapi saya lihat bahwa personalitinya bagus. Dia oke gitu dan tidak norak gitu. Terus ya sudah, akhirnya kita pulang gitu. Besoknya kita sengaja datang lagi ke acara itu. Itu yang saya upload. Ya gitu juga. Saya tes dia, lihat dia tidak pernah deket. Apakah nggak tahu saya apakah dia memang segan sama saya atau apa. Tapi at least dia itu performance-nya di depan saya itu menunjukkan bahwa dia itu tidaklah orang yang sesumbar, tidak yang orang merasa mau menunjukkan gitu loh. Itu yang saya suka dari dia. Jadi ya kesimpulan saya bahwa Ririn itu tidak ada apa-apa, hanya sebatas teman. Walaupun ada di belakang saya tidak tahu, saya tidak berkomentar untuk itu. Tapi menurut saya, Ririn itu tipikal idola cowok, gitu loh. Karena dia wajah Indonesia asli, dia lembut, ya kan? Nah, sampai saya pikir, "Ih, sayang ya, coba kalau dulu ketemu Ririn sebelum ketemu Dena gitu kan, pasti enak." Karena apa? Ririn itu membaur dengan saya itu baik. Kalau Dena itu nggak pernah seperti itu. Artinya harusnya saya yang menggantikan orang tua Jonathan, saya menjadi orang tuanya, dia itu harus sopan sama saya dan dia itu harus baik, ya. Iya, dan hormat gitu. Ini kan kesian anaknya. Kasihan bagaimana saya aja nggak pernah merasa punya cucu. Itu kan senjata buat dia untuk Ijong gitu loh. Ada segala sesuatu Ijong gitu. Seperti misalnya dia mengatakan memberi 6 juta setiap bulan. Itu kan membohongi publik, ya. Dia tuh dengan menangis, dengan apa, itu 6 juta hanya untuk jajan.
Sementara uang untuk anak-anaknya, uang mobil Alphard, itu sudah dibayar lunas di depan ketika perceraian penjualan rumah. 200 juta lebih. Tapi ternyata itu dendamnya di rekeningnya. Dia tidak bayar sampai mau ditarik itu mobil. Akhirnya Ijon juga yang bayar sebulan per 10 juta gitu. Nah, uang les itu 5.500.000 juga itu dia bayar setiap bulan. Uang sekolah sudah dibayar per tahun. Uang belanja-belanja pun 8 juta, 15 juta, 10 juta. Berapa itu dibayar? Unlimited. Ada buktinya. Jadi artinya keluarnya si Ijong tuh banyak. Cuman Ijong ini tidak mau segala sesuatunya itu dikasih lewat si Dena gitu. Nanti kan Dena bisa aja pakai flying fiktif dibilang ini aku yang bayar. Ini pan uang itu dari Jonathan. Makanya Jonathan minta nomor rekening guru langsung mana? Nomor rekening orang itu mana? Dia transfer langsung gitu loh. Jadi yang 6 juta itu hanya untuk jajan anak yang 3 orang. 6 juta sebulan, dia kan sekolah setengah hari. Terus dia itu kan pergi kapan jajannya? Setiap 1 minggu sama Jonathan. Gitu. Itu yang saya tidak suka dari si Dena gitu loh. Nah, satu yang saya lagi bahwa Dena itu, baju yang dibeli anak-anaknya itu kan baju Jonathan. Tapi setiap dijemput, itu tidak pernah boleh bawa baju anak-anaknya. Jadi harus pakai baju yang dipakai kemarin itu? Nggak tahu. Pokoknya nggak boleh bawa baju, mesti dibeli lagi atau apa lagi gitu. Dan lucunya, anehnya gini loh, Ijong itu kan lagi kerja, stripping. Kenapa kalau dia jemput, harus ada Ijong? Kalau supir yang jemput nggak boleh. Gitu. Kalau dia bilang sayang anak, kenapa anaknya itu udah naik mobil, dibentak, disuruh turun. Anaknya nangis. Kan nggak make sense seorang ibu kayak gitu, katanya idola. Gitu. Jadi hanya pinter minta simpatik netizen. Gitu. Jadi ada pepatah orang bilang, jika kau berpendapat seperti orang bodoh, maka yang mendengar juga adalah orang bodoh. Karena apa? Make sense juga. Karena kalau orang pintar dengar orang bodoh ngomong kan ketawa. Tapi kalau orang bodoh dengan pendapat orang bodoh kan pasti, saya tidak mengatakan dia bodoh gitu loh. Tapi saya mengatakan pepatah bahwa pendapat orang bodoh itu akan diterima oleh orang bodoh. Makanya banyak yang menyerang saya, tapi saya tidak peduli. Saya tidak tahu siapa dia, kadang-kadang saya bentak aja udah, oh maaf gitu. Jadi orang-orang yang gak penting juga. Cuman memang penting untuk dunia entertainment yang seperti itu, karena penting untuk ngeributin biar menjadi viral kan. Itu aja. Aji sendiri mungkin bisa dijelasin, memang momen itu ulang tahun kamu, terus kenapa akhirnya terpikir untuk mengundang Ijong plus Karin? Karena kan emang sama Ijong juga deket banget ya. Jadi ya sekalian undang sama teman-teman semua, Ririn, Ijong, teman-teman ini kita undang semua. Berarti emang momennya iya. Kan memang centernya itu ya, itu aja ya. Bukan hanya ujuk-ujuk undang Ririn. Oh bukan, memang karena temenan semua. Setelah akhirnya ada kejadian ini, Aji sendiri kena imbasnya nggak sih? Imbas sih enggak, karena emang orang kan tahu semua kita temenan. Sosoknya seperti apa sih Ririn itu sendiri? Waktu ketemu waktu itu. Ya baik sih. Kayak itu tadi, kita tawarin apa, emang dia komitmen sih orangnya. Emang dia acara itu nggak mau minum sama sekali. Jadi benar-benar orang yang jus aja, udah itu aja. Baik. Setelah mengupload video tersebut kan viral tuh, dan nanti banyak mengatakan ada hubungan spesial dengan mereka berdua, dan warna baju juga sama. Menurut Om itu seperti apa sih, benar nggak, atau masih berteman seperti biasa dengan profesional? Iya, saya menilai dari apa yang di depan saya. Saya tidak mau berandai-andai berpikiran apa yang tidak saya lihat, apa yang tidak saya pikirkan gitu. Jadi saya melihat apa yang adanya. Makanya saya lakukan crash test. Saya ngurus orang bukan 1, 2, 3 orang, ratusan orang, dan itu orang semua berhasil sukses. Karena apa? Karena saya punya sense, saya punya cara untuk mendikte ataupun untuk mencari tahu seseorang sifatnya bagaimana. Jadi saya berbicara mau menanggapi apa yang saya lihat gitu loh. Di mata saya, waktu saya belum kenal Ririn, saya bilang, Ijong jangan loh macam-macam, dia janda, saya gituin ya. Saya belum tahu pribadinya gitu. Setelah saya kenal Ririn, saya pikir, waduh sayang Ijong nggak kenal dulu ya gitu. Kenapa nggak sama? Iya, kenapa nggak sama Ririn gitu. Dia kan kayaknya seperti ya wajah Indonesia baik gitu-gitu. Cuman ya kalaupun memang mereka punya hubungan, siapa manusia-manusia ini yang berani untuk mencela gitu? Itu kan sudah turun dari Tuhan. Kita itu kan didatangkan
rasa suka, rasa itu dari pikiran, dari hati kita itu kan diketuk dari atas ya. Kita nggak mungkin kalau kita nggak suka kita lalu itu kan memang ada kayak perintah malaikat lah istilahnya, dalam malaikat cinta gitu yang menyukai gitu loh. Ya bisa saja terjadi gitu. Tapi kan itu saya tidak bisa bilang iya dan tidak karena saya tidak melihat orang dia pada saat itu tidak melihat secara langsung ya, tidak ketika karena kedekatannya dia, ketika mereka berbicara pun mereka tidak bersentuhan, ada jarak gitu. ada jarak gitu, dan itu jarang sekali gitu loh. Apakah mereka pinter atau tidak ya nggak tahu gitu loh. Karena kan Ririn sama Dena ini kan pemain sandiwara dua-duanya pemain sandiwara. Cuman kalau Ririn itu sandiwara drama untuk menyenangkan orang dalam berakting. Kalau Dena bersandiwara drama untuk menjatuhkan ex suaminya, menjelek-jelekkan supaya tidak punya duit, supaya tidak terkenal. Benar nggak? Iya, gitu loh. Jadi pemain drama dua-dua gitu loh. Cuman kan dunia ini kan punya negatif positif. Ya, kalian aja yang menentukan yang mana yang negatif, mana yang positif. Jadi kan tadi bilang katanya memang pertemanannya di situ kan, maksudnya satu pertemanan, circle-nya sama gitu kan. Pas akhirnya kamu melihat langsung sosoknya seorang Ririn langsung gitu kan, 2 hari berturut-turut ya, maksudnya pas lagi ulang tahun dan besoknya nobar. Apa sih yang di benak kamu sosok Ririn itu? Karena kan kita banyak tahu banget komentar netizen tentang dia tuh berat banget gitu kan. Tapi yang kamu lihat seperti apa? Yang saya lihat ya itu tadi, sama kita semua baik, ya circle sih bagus. Makanya yang dibilang Om Ben tadi, kenapa nggak kenal dari dulu gitu sama Ijong. Iya. Kalau ada tuduhan-tuduhan netizen dia sosok sebagai apa ya, dibilang lampir ya, apa seperti Enggak apa, cilok segala macam. Entar kita yang tahu baik banget. Om, setelah after postingan tersebut kan langsung si Dena buat IG story itu seolah-olah akhirnya nggak terbukti gitu. Mungkin dari Om dan Ijong mungkin apa reaksinya setelah dia post story kan jadi post tuh. Iya. Dulu saya pernah waktu saya masih SMA itu kan saya itu orangnya baik banget ya. Saya pemberi. Jadi kalau saya itu ke kantin saya bayari semua. Saya kalau misalnya orang marah-marah saya langsung nggak mau gitu. Terus papa saya itu kan dari seksi 1 dari tentara ya. Papa saya itu. Jadi mama saya itu pun anak seorang wedana di tahun dulu yang sudah naik wilis, yang zamannya belum kenal mobil orang gitu. Lalu karena saya mungkin agak lembut orangnya, papa itu saya suka dijajar keras dari adik-adik saya. Dia bilang, kau itu di dunia ini banyak orang gila, ya. Kalau kau ngelawan orang gila, kau harus setengah gila gitu. Dan saya terapkan sekarang ini. Saya terapkan. Yang artinya orang yang gila saya lawan setengah gila. Jadi, Saya harus belagak-belagak gila gitu. ya jadi ikut-ikutan ya walaupun Ya, sebenarnya tapi kalau saya kan belagak gila gitu loh. Artinya saya masih bisa berpikir gitu. Berpikir dengan fakta-fakta yang saya lihat gitu. Jadi saya berdasarkan apa yang saya lihat dengan fakta gitu loh. Tapi kalau Ijong sendiri Om, karena dia terus yang dibombardir. Terus terang, sama Ijong itu saya jarang komunikasi. Yang sering berkomunikasi sama Jonathan, dia apa-apa mau nyampaikan sesuatu ke saya itu ke Beneval. Boleh tanya Jonathan kalau misalnya ketemu dia. Jadi kadang-kadang kayak misalnya ini, bilang sama Aci, dikirimlah dari dia ke saya foto-foto yang si Dena ciuman, ya kan? Ada dia itu, dia kirim. Mau teman mau apa, kalau ciuman itu kan kayak ini juga teman sama si Ririn. Tapi dia membuat seakan-akan itu adalah selingkuhannya dan orang percaya. Nah ini sudah jelas-jelas ciuman. Mau siapapun tuh maaf kata, mau dia tidak normal pun, tuh kan kalau sudah ciuman depan om itu kan pendapatnya bagaimana? Itu ada bukti gitu loh. Jadi jangan play victim aja gitu maksud aku. Kalau kau menuduh yang ex suami kau berselingkuh, bertindaklah seperti orang baik yang tidak akan pernah berselingkuh, kan gitu, ya kan? Ya, jadi kalau tanya, Ijong kenapa datang? Ya, tanya, saya nggak pernah yang undang dia, yang atur schedule dia. Saya hanya datang tuh, saya memang bilang suruh Ririn datang, mau lihat gitu. Karena memang sengaja Om ingin. Saya pengen tahu gitu loh, karena kan selama ini saya nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah ketemu. 2015 itu. Iya, itu juga saya nggak bicara, saya hanya tahu karena kan artis saya main sama dia di satu PH kan, saya hanya lihat gitu, ini Indonesia banget wajahnya gitu. Kemudian